bersama saya Deda Valvianella dari jurusan Hubungan Internasional NIM 015. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rezim. Secara garis besar, rezim adalah suatu peraturan pemerintahan baik formal maupun informal yang mengatur suatu pelaksanaan pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan juga masyarakat. Rezim ini akan bertahan terus-menerus meskipun suatu pemerintahan telah berganti dari waktu ke waktu. Dengan cara mengembangkan struktur kelembagaan tersendiri di mana kehidupan politik itu terjadi. Dan rezim politik itu sendiri ialah lembaga politik yang secara historis memiliki jenis berbeda dari satu negara dan negara lainnya. Pemerintah dapat berganti melalui proses pemilu, suksesi, atau pergantian sebuah dinasti politik sebagai hasil dari kudeta, dan masih banyak cara lain. Sedangkan rezim hanya dapat digantikan oleh intervensi militer dari tanpa oleh beberapa jenis revolusi. Jadi misalkan dapat diambil contoh dari pada tahun 1985 kita mengkaji pada negara Mali yang untuk mengamati pendapatan per kapita masyarakatnya yang tumbuh pada level 5,35 di bawah rezim diktator. Selain itu, kita harus mencari kasus yang sama, yaitu pendapatan per kapita masyarakat dan di tahun yang sama. Misalkan negara Perancis pada tahun 1985 memiliki pendapatan per kapita $12.206, tumbuh pada tingkat 1,3%. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rezim politik dan kehidupan ekonomi. Menurut pandangan dari Maurice de Verger, pengertian dari rezim ekonomi politik dapat dilihat dari dua pandangan. Yang pertama, menurunkan pandangan Marxis. Rezim politik dan ekonomi mencerminkan sistem produksi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, paham liberal, di mana melebih-lebihkan independensi lembaga politik dalam hubungannya dengan ekonomi. Sistem perekonomian juga bisa diartikan sebagai sistem keseluruhan lembaga yang terkait dalam perekonomian diantaranya dengan pemerintah maupun dengan pemerintahan swasta. Nah, dalam sistem ini dibagi menjadi 3 bagian. Sistem pasar bebas, free enterprise economy, atau bisa disebut dengan perekonomian pasar. Perekonomian pasar dengan prinsip laissez-faire, di mana pemerintah tidak campur tangan dan masyarakat bebas dalam menentukan alokasi tempatnya. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran atau biasa disebut dengan mixed economy. Prinsip ini dikontrol oleh pemerintah, tapi masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ada sistem ekonomi perencanaan, central plan, di mana prinsip ini mengatakan jika pemerintah akan menentukan sepenuhnya corak ekonomi yang akan diberlakukan. Terus kita lanjutkan ke sistem ekonomi politik. Dalam sistem ekonomi politik, dalam bahasa politik terdiri dari kata oligonomike dan polis, di mana secara umum berarti keterkaitan erat antar faktor produksi, keuangan, perdagangan, dan kebijakan dengan pemerintah di bidang moneter dan bidang lainnya. Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik dalam hubungan kualitas antara satu proses dengan proses yang lain bersifat deterministik atau hubungan timbal balik. Dalam buku Robert Dahl dan Charles Lidlon yang berjudul Politik, Economics, dan Welfare tahun 1953 yang saling memuat perkaitan antara fenomena ekonomi dan politik, yaitu yang pertama, ada perbedaan sudut pandang antara ekonomi konvensional dengan ekonomi politik, terutama dalam interaksi ekonomi politik di zaman modern. Yang kedua, perbedaan antara ekonomi politik modern dengan ekonomi politik klasik, di mana saling berkaitan antara dinamika hubungan dengan kebijakan pemerintah diantaranya masyarakat yang terkena dampak tersebut. Yang ketiga, ada keracuan antara ekonomi politik dengan studi ekonomi pembangunan,
Yang keempat, ada ekonomi politik dalam menganalisis masalah menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan juga teori-teori dari ilmu sosial lainnya. Nah, ekonomi politik digunakan untuk membahas masalah-masalah sosial yang di sekitaran masyarakat, di mana ada saling keterkaitan dengan kegiatan pencerminan. Yang keenam, ekonomi politik modern sangat banyak membahas ketidakadilan yang berkaitan dengan pemerataan kemiskinan, pertumbuhan, pendapatan baik dalam ekonomi nasional maupun ekonomi internasional. Nah, dalam sisi lain ada 4 aspek menurut Gregory Schwartz. Dia akan mencoba menjelaskan keterlibatan suatu negara dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama itu ada dalam organisasi pembuatan keputusan yang mengandung 2 sisi. Nah, dua sisi ini antara sisi sentralisasi dan sisi desentralisasi. Yang kedua, penyediaan informasi. Penyediaan informasi dan koordinasi di mana mengandung sisi mekanisme pasar dan melalui perencanaan pemerintah. Yang ketiga, hak kepemilikan yang di dalamnya mengandung sisi hak milik pribadi dan umum atau kooperatif yang dimana memuat semua unsur kepemilikan pribadi dan umum. Yang keempat, sistem intensif. Masih dipertanyakan apakah bersifat moral atau material. Berdasarkan dari kategori ini, kita dapat menyimpulkan kalau kategori sistem ekonomi politik yaitu kapitalisme, sosialisme, pasar, dan sosialisme terencana, Gastel mengkategorikan sistem ekonomi dan politik sebagai berikut. Ada 5 kategorinya. Yang pertama, sistem kapitalisme, di mana ciri-ciri kebebasan ekonomi yang luas, membatasi intervensi pemerintah dalam menangani mekanisme pasar. Yang kedua, ada etatisme kapitalis, di mana dengan ciri banyak melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar secara langsung menangani sejumlah kegiatan ekonomi. Namun, ada batas tertentu pemerintah tetap untuk mengakui fungsi pasar dan hak milik perorangan. Yang ketiga, kapitalisme campuran, di mana ciri sistem ini sangat aktif menangani pendapatan, redistribusi pendapatan, menginversi dan mengelola mekanisme pasar secara langsung. Namun jumlah sumber daya ekonomi tidak merampas porsi dari mayoritas perekonomian sosial. Yang keempat, sosialisme campuran, di mana dengan ciri kebebasan ekonomi dalam batas tertentu masih ada, di mana hak milik pribadi dan inisiatif individu masih diakui. Namun pemerintah tetap memiliki peran yang dominan dalam perekonomian ini sehingga sistem ini disebut sistem sosialis. Yang kelima, sistem sosialis, di mana dengan ciri pemerintah praktis menguasai dan mengendalikan segenap dari kegiatan ekonomi, individu juga sangat dibatasi dan tertekan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan sejarah ekonomi politik. Dalam pendekatan ekonomi politik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ekonomi dan politik. Nah, politik itu adalah suatu kegiatan di pemerintahan yang dimana itu adanya kebijakan, legislasi atau aturan yang dibuat untuk masyarakat dalam mengatur dan mensejahterakan kehidupannya dengan unsur paksaan. Sedangkan ekonomi itu suatu mekanisme pasar di mana membuat individu dia melakukan tindakan semaunya dengan cara berpikir rasional untuk memakmurkan diri mereka sendiri. Gitu. Lantas apa sih hubungannya ekonomi dan politik? Well, hubungannya sendiri yang pertama dalam proses dalam politik. Mengapa saya bilang proses politik? Karena di proses politik sendiri itu ada kegiatan ekonomi yang pertama, di mana proses politik yang tidak berlangsung dengan ekonomi itu dia ekonomi akan berdiri dengan sendirinya. Dengan ekonomi berdiri sendiri itu politik akan terpengaruh, dia akan saling berhubungan karena adanya hasil dari yang jalannya perekonomian tersebut melalui dalam pemerintahan. Sedangkan kalau dalam proses politik yang berlangsung dengan ekonomi secara langsung, pemerintah dengan
segala upayanya memasuki dalam mekanisme pasar yang berhubungan perekonomian untuk menguntungkan dalam proses politik mereka, dan kegiatan pemerintahan pun akan berjalan dengan baik seperti itu. Nah, karena itulah hubungan yang erat antara politik dengan ekonomi itu dapat kita pahami ada pada hubungan tersebut, bahwa di mana ekonomi dan politik itu berfokus bagaimana proses politik mengatur produksi dan distribusi kekayaan. Juga bagaimana keputusan politik juga mempengaruhi dalam kegiatan ekonomi. Nah, itu. Dan di sini dalam perkembangan pendekatan dengan politik, itu ada 5 yang sangat terkenal ini ya. Yang pertama ada pendekatan ekonomi politik yang berfokus pada negara, kedua klasik, ketiga neoklasik, yang keempat Marxis, dan yang kelima adalah Keynesian. Nah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan ekonomi politik yang berfokus pada negara. Jadi, negara itu dalam menjalankan mekanisme pasar dan melindungi perekonomian dan memperkuat perekonomian nasional dengan negara sebagai pengatur dan pemilik dari kepolitikan. Jadi pemerintahan itu dia mengambil kepentingan, dia mengambil hak yang sangat penting dalam mengatur perekonomian yang berjalan di negara mereka, untuk tidak adanya para produsen maupun yang membuat itu menghasilkan suatu produk yang melebihi dan mengganggu dalam mekanisme pasar. Dan biasanya itu juga untuk melindungi dari kebijakan yang dapat melemahkan perekonomian negara, seperti itu. Dan yang kedua ada namanya ekonomi politik klasik. Jadi adanya pandangan klasik tersebut itu ya bebas dengan sistem pasar dengan negara, tetapi negara bukan atasannya mereka. Jadi pasar itu mereka seperti liberal gitu loh. Jadi pasarnya itu mereka bergerak, tapi negara tidak ikut campur. Nah, adanya produsen dan konsumen yang berhubungan melakukan perekonomian, maka uang akan berjalan dan perputaran ekonomi pun akan sangat bagus, meningkat. Karena itulah di sini pun di pendekatan klasik ini ada namanya konsep invisible hand. Jadi dia regulasi pasar terhadap dirinya sendiri. Jadi pasar itu sendiri mereka yang mengatur, negara ya cuma tidak ikut, dia hanya juga berpartisipasi tapi tidak langsung ikut semuanya. Seperti itu. Tapi di sini sendiri pun klasik ini sendiri pun dia juga ada kerugiannya sendiri dari konsep invisible hand itu tersebut. Yang pertama karena adanya daya beli yang rendah karena banyaknya produksi yang dibuat, terus tidak adanya pengaturan dari pemerintah dalam kebijakan barang-barang yang telah diproduksi, jadi melebar ke semua, dan antara konsumen pun juga nggak mau ya untuk membelinya, dan daya perekonomian juga akan terganggu sedikit. Dan ketiga kita akan melanjutkan dari pendekatan ekonomi politik neoklasik. Nah, neoklasik ini ketika yang dari klasik, yang mekanisme pasar yang udah gagal, jadi dia udah ribut ya, udah agak melemah lah perekonomiannya. Nah, di situ di neoklasik pemerintah akan ikut. Tapi mengapa sih dia bisa ada kegagalan? Pertama ada eksternalitas dan kekuatan pasar. Jadi itu akibat dari individu atau perusahaan yang terhadap kesejahteraan orang lain. Nah, kalau misalnya kekuatan pasar itu di mana suatu individu atau perusahaan yang mempengaruhi harga pasar. Jadi dia kayak memonopoli gitu lah. Nah, karena itu untuk mengantisipasinya dan untuk melawannya, pemerintah ada di situ. Dia untuk menghadirkannya adanya efisiensi dan keadilan dalam mekanisme pasar.
biasanya pemerintah itu dengan cara solusinya dalam eksternalitas, yaitu dengan cara denda atau subsidi dari negara, serta adanya regulasi peraturan pemerintah dengan standar ancaman hukuman yang berlaku, yang misalnya larangan yang mengikat, dan itu bisa pula dapat dibawa ke dalam pengadilan. Dan kita kan sudah melanjut ke dalam pendekatan ekonomi politik Marxis. Nah, kalau Marxis sendiri itu yang kita ketahui kan pasti dia orangnya tidak mau ada unsur kelas ya. Dan Marxis sendiri dia itu melihat bahwa di dalam kegiatan ekonomi politik, dalam politik tersebut dia pasti ada kepentingan politik yang mengatur dalam ekonomi. Mengapa? Karena dia ada kelas mereka sendiri untuk permainan mereka sendiri. Karena mereka kemauan sendiri, yang atas bisa mengatur lagi yang ke bawah. Jadi dia bisa gimana ya, bahwa negara itu seharusnya dalam pemikirannya Marxis, negara itu sebagai instrumen yang dikendalikan oleh kelas itu sendiri. Seperti itu. Sedangkan untuk pendekatan ekonomi Keynesian, negara ini berperan dalam mekanisme pasar. Jadi ketika kondisi pasar yang telah hancur atau parah gitu, pemerintah itu datang untuk memperbaikinya. Tapi ketika kondisi pasar telah baik, negara tidak boleh ikut campur lagi. Nah, jadi pemerintah itu datang ketika ada eksternalitas. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut terhadap sejarah pemikiran ekonomi politik. Jadi dalam sejarah terbentuknya pemikiran ekonomi politik itu dari berbagai bahasa saja. Yang pertama ada di sini saya mengambil 3 yang sangat terkenal. Yang pertama ada klasik, neoklasik, dan sosialisme. Jadi kalau misalnya klasik itu dari yang bapak ekonomi kita, yaitu Adam Smith, ya, dalam bukunya, dalam judulnya An Inquiry to the Nature and Cause of the Wealth of Nation. Jadi akhirnya ilmu ekonomi pada saat itu dan pemikiran ahli membahas tentang hubungan ekonomi dan hubungan politik dengan teori dan segala konsep termasuk dunia politik. Dan juga ada pemikiran ekonomi politik neoklasik, ya, yaitu dimana pemikiran dalam buku Rosidi, yaitu pemerintah yang turut serta terlibat dalam urusan menangani mekanisme pasar dan perekonomian dengan melakukan penyesuaian dalam bidang moneter dengan cara mengatur peredaran uang dan suku bunga. Jadi disebut klasik ini paham monetarisme, yaitu menekankan ruang keterlibatan antara pemerintah dan perekonomian pada wilayah moneter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi politik sosialisme, ya. Jadi yang terakhir sosialisme itu di mana Karl Marx, ya, yaitu mengkritik terhadap pemikiran Adam Smith serta sistem kapitalisme, ya, dalam bukunya Contribution to a Critique of Political Economy, ya, bahwa distribusi kekayaan yang tidak seimbang membuat penguasa melakukan eksploitasi, ada konflik antar kelas, serta keterasingan dan self-destructive. Ini dimana Karl Marx berpikir bahwa adanya unsur kebersamaan antara masyarakat keseluruh semua yang ada di negara tersebut. Dan dia juga berpikir bahwa untuk memiliki hak pribadi seperti properti itu sebenarnya dihapuskan karena itu merupakan suatu ciri ada satu kelas, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Politik dan bisnis. Jika kita lihat sekilas, politik dan bisnis adalah 2 hal yang sangat berbeda, di mana politik adalah praktik pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang melibatkan negara, kekuatan, kekuasaan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, dan pembagian. Dari definisinya, kita lihat bahwa keduanya sekilas berbeda. Tapi, jika kita melihat bagaimana praktik yang dilakukan dalam kedua hal tersebut, bisa kita lihat ada beberapa persamaan di antara keduanya. Dan juga,
kenyataan kalau keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam praktiknya, politik dan bisnis memiliki kesamaan, yaitu untuk menguasai. Politik dalam praktiknya, pelaku menginginkan kekuasaan berupa pengaruh dan kedudukan. Untuk mencapai diperlukan pengambilan keputusan dan strategi. Begitu pula bisnis. Para pelaku bisnis menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang paling kecil, sekecil mungkin. Untuk mencapai itu juga diperlukan strategi dan pengambilan keputusan yang tepat. Seseorang pembisnis biasanya adalah orang yang ahli dalam bidang negosiasi untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan dan mengurangi pengeluaran. Seseorang pembisnis harus bisa bernegosiasi dengan baik. Negosiasi sangat dibutuhkan untuk bisa menjalin hubungan bisnis yang pastinya bisa menguntungkan. Dalam pembelian bahan baku misalnya, seorang pemilik pabrik akan berusaha mendapatkan bahan baku dengan harga semurah mungkin dan penawaran yang paling menguntungkan dari penjual bahan baku. Sebaliknya, penjual bahan baku pasti juga tidak mau menjual bahan dengan murah jika tidak ada untung buatnya. Penjual juga pastinya tidak mau rugi. Disinilah negosiasi antara keduanya dibutuhkan. Pelaku politik juga tidak jauh berbeda. Seseorang politisi juga harus bisa bernegosiasi karena dalam politik dibutuhkan koalisi yang kuat untuk bisa mencapai tujuannya. Seseorang politisi harus bisa bernegosiasi dengan politisi atau kelompok politik lainnya agar mau bekerja sama dalam melaksanakan praktiknya. Biasanya, pelaku politik akan berusaha menjalin kerjasamanya dengan individu atau kelompok yang memiliki persamaan pandang dan tujuan. Ya, lingkungan politik juga akan berpengaruh kepada usaha dan bisnis yang sedang terjadi di negara tersebut. Nah, kita ambil contoh pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi kericuhan di bulan Mei 1998. Kericuhan ini terjadi dengan skala yang sangat besar dan sangat berpengaruh pada berbagai bidang. Nah, tak terkecuali juga bisnis dan ekonomi. Saat itu di Jakarta, karena kericuhan yang sedang terjadi, ekonomi sempat lumpuh beberapa pekan dan bahkan ada investor-investor asing yang menarik investasinya dari Indonesia dan juga membatalkan investasinya. Nah, selain itu kita lihat juga pola bisnis yang sedang berjalan di suatu negara akan dipengaruhi dengan budaya politik yang ada di dalamnya. Nah, itu karena budaya politik merupakan keyakinan dan sikap mempengaruhi terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara. Dan diantaranya adalah kebijakan ekonomi dan bisnis. Dengan kebijakan-kebijakan yang ditentukan pemerintah, tentu bisnis akan mengikuti peraturan tersebut. Dan sangat kecil kemungkinannya untuk sengaja melanggar karena ya bagaimanapun bisnis berjalan di suatu negara harus mengikuti peraturan di negara tersebut seperti pajak, bisnis, pajak pembukaan usaha dan pajak produksi dan sebagainya. Dengan dari peraturan-peraturan ini akan membuat pola pada negara tersebut untuk menjalankan bisnisnya seperti apa sesuai dengan peraturan di negara tersebut. Nah, pada pembentukan pola bisnis akan sangat berkaitan erat dengan politik. Lingkungan politik juga mempengaruhi sistem ekonomi kita. Nah, sistem ekonomi apa yang kita anut? Kalau di negara-negara lain ada dua sistem ekonomi yang sangat major, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis atau komunis. Nah, kalau komunis ciri-cirinya itu ialah persaingan sangat terlihat dan kita lihat setiap orang itu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk membuka usahanya dan menjalankan usahanya tanpa harus mengkhawatirkan campur tangan pemerintah yang sangat banyak. Nah, berbeda dengan sosialis dan komunis. Sosialis komunis itu sistem ekonominya dia sangat terpusat dan berpengaruh pada pemerintah sangat berpengaruh di dalamnya. Kepemilikan pribadi itu sangat minim. Semuanya usaha-usaha pabrik-pabrik, lahan pertanian semuanya dimiliki oleh negara dan yang menjalankan ekonominya adalah negara. Jadi sangat kecil kemungkinannya untuk ada seseorang dari negara yang menganut sistem ekonomi sosialis atau komunis ini untuk menjadi seorang yang sangat kaya raya karena sistem ekonomi ini menganut prinsip sama rata sama rasa. Dan selanjutnya
kita di Indonesia, bagaimana kita di Indonesia ini karena kita menganut ideologi Pancasila dan setiap kehidupan politik itu juga berdasarkan kepada Pancasila, sistem ekonomi kita juga dinamai sistem politik Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini dalam penerapan yang diinginkan itu sebenarnya kita berada di tengah-tengah. Jika kapitalis berada di kanan dan komunis dan sosialis berada di kiri, Pancasila ini berada di tengah-tengah karena kita memiliki unsur dari kedua sistem ekonomi yang major ini. Nah, tapi dalam kenyataannya, apakah kita sudah menerapkan sistem ekonomi Pancasila ini dengan sepenuh-penuhnya? Kalau menurut kelompok kami belum. Nah, ini karena bisa dilihat dari pernyataan Mupiarto. Nah, Pak Mupiarto ini mengatakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Pancasila yaitu koperasi merupakan sokoguru perekonomian. Sokoguru itu penopang. Nah, kalau kita lihat pernyataan ini, kita lihat keadaan kita sekarang, apakah koperasi itu sudah menjadi penopang utama dari ekonomi kita? Tentu jawabannya belum. Malahan di Indonesia kita lihat sistem ekonomi yang kita anut ini sebenarnya cenderung ke kapitalis. Ini bisa kita lihat dari dua hal, yaitu pertama, sistem ekonomi persaingan di Indonesia. Kita ini menganut prinsip persaingan pasar. Nah, berbagai sektor bisnis di Indonesia terbuka lebar bagi siapa saja yang mau memasuki dunia bisnis, kecuali untuk sektor tertentu seperti listrik yang masih dipegang sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, yang kedua adalah banyak konglomerat yang bermunculan di Indonesia. Nah, dalam sistem ekonomi Pancasila, konglomerat bukannya tidak ada, tapi mungkin sangat terbatas orangnya. Nah, kita lihat di era pemerintahan Presiden Soeharto banyak muncul konglomerat seperti Sudono Salim, pemilik Salim Group, yaitu seperti BCA, Bogasari, dan Indofood. Eka Cipta Wijaya, pemilik Sinarmas Group, Sinarmas, Ciwikimia, Bank BI, dan Tommy Soeharto yang merupakan putra dari Presiden Soeharto itu sendiri, pemilik Bimantara Group. Nah, kalau kita lihat orang-orang ini kan mereka memiliki banyak usaha dan di berbagai sektor di sistem dan tentunya juga memiliki kekayaan yang berlimpah dan keuntungan yang sangat banyak. Di sistem ekonomi Pancasila hal seperti ini mungkin bisa terjadi, tapi tidak dengan orang yang memiliki banyak usaha. Mungkin bisa saja konglomerat itu ada, tapi hanya dengan memiliki 1 atau 2 bisnis dan tidak merajai di tiap-tiap pasar. Nah, apalagi di sistem ekonomi sosialis dan komunis, hal seperti ini malah tidak mungkin terjadi. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi karena pemilikan pribadi sangat minim di negara yang memiliki sistem pemerintahan komunis dan sosialis. Semuanya diatur oleh negara. Nah, tapi biar bagaimanapun, apapun sistem ekonomi yang kita anut, pemerintah pastinya juga memiliki usaha untuk membuat suasana ekonomi dan bisnis yang kondusif. Nah, ini bisa kita lihat dari diberlakukannya UU anti monopoli pada tahun 1999 dan juga dibentuknya Komisi Independen KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, dengan adanya peraturan dan komisi ini bisa diharapkan untuk membuat suasana bisnis dan perekonomian di Indonesia itu bisa jadi lebih kondusif. Nah, selain itu rezim politik juga pastinya akan berpengaruh pada ekonomi dan bisnis yang sedang berjalan di negara tersebut. Nah, karena tiap rezim politik itu pasti gaya pemerintahannya beda-beda dan setiap pemimpinnya dengan pola pengambilan kebijakan yang berbeda, dengan peraturan-peraturan yang dicetuskan yang berbeda, akan membuat banyak perbedaan dari pola bisnis rezim pertama dan rezim yang akan datang. Nah, bisa kita lihat di saat pemerintahan era lagi-lagi Presiden Soeharto, konglomerat banyak muncul dan itu merupakan
kebanyakan konglomerat tersebut adalah keluarga dan kolega dari Presiden Soeharto. Seperti kita lihat Tommy Soeharto yang merupakan putra dari Presiden Soeharto itu sendiri. Nah, setelah lengsernya Presiden Soeharto, apa yang terjadi pada konglomerat ini? Bisa dibilang terjadi kegoyangan dalam bisnis mereka. Bahkan beberapa keluarga dan kolega Soeharto seperti Tommy Soeharto, Bob Hasan, dan Prabowo Sutejo dihukum di penjara karena tersangkut suatu kasus. Nah, baru kita lihat juga saling berpengaruhnya politik dan bisnis juga bisa kita lihat dari para pelakunya. Nah, kita lihat kan sekarang banyak pembisnis yang mendekati para aktor politik, dan juga sebaliknya banyak pelaku politik yang mendekati para pelaku bisnis. Nah, ini kita lihat kenapa pembisnis mendekati politisi dan kenapa politisi mendekati pembisnis. Nah, kalau kita ambil di sini partai politik, seorang kader partai, dan partai tersebut dalam menjalankan program-program dan kegiatan partainya tentu memerlukan dana, dan bisa saja dana yang diperlukan sangat besar sehingga dana yang didapat dari donatur-donatur yang berada dalam lingkungan partai tersebut atau intern dalam partai tersebut tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan dan program dari partai tersebut. Nah, bisa kita lihat ini kampanye kan biayanya tidak main-main. Nah, disinilah pembisnis masuk. Kita ambil contoh misalkan saat kampanye, partai A melakukan kampanye dan pembisnis B membantu kampanye tersebut dengan menyediakan dana. Nah, setelah kampanye dan ternyata partai A menjadi partai yang dengan suara terbanyak dan memiliki kedudukan, pembisnis A akan mengungkit lagi bantuannya. Jadi bantuan yang diberikan ini tidak semerta-merta hanya untuk membantu, ada maksud tertentu dari pembisnis tersebut. Nah, bisa jadi setelah partai itu berkuasa menjalankan pemerintahan, pembisnis tersebut bisa dimudahkan segala urusannya sedikit oleh partai tersebut, baik itu dalam aturan-aturan seperti apa, mungkin bahkan dilibatkan dalam pembentukan kebijakan dengan berdasarkan pandangan pembisnis. Nah, ya, mungkin dari penjelasan politik dan bisnis cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik dan ekonomi. Jadi politik dan ekonomi itu memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat. Politik itu membicarakan tentang siapa yang berkuasa di suatu daerah, dan ekonomi itu membicarakan tentang sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Sumber daya itu contohnya seperti SDM, sumber daya manusia, modal, dan alam. Alam itu meliputi hutan, tanah, air, dan lain-lain. Dalam keterkaitannya antara politik dan ekonomi ini bisa dilihat ketika musim politik, di mana para politisi akan mengangkat isu-isu ekonomi sebagai bahan dari kampanye mereka. Jadi mereka itu menjadikan ekonomi sebagai alat dari media untuk mereka berkampanye. Dalam politik, pemegang kekuasaan itu memiliki wewenang untuk memberikan sebuah wewenang kepada bawahannya dan memberikan pengaruh perilaku terhadap masyarakatnya.
Dan pada ekonomi, para pemain ekonominya itu semua berfokus dalam mengolah dan mengalokasikan sumber daya alamnya. Maksudnya sumber daya alam yang dimiliki oleh negaranya. Tujuannya itu agar supaya sumber daya yang ada di negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya, karena sumber daya alam itu kan terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya. Nah, dengan adanya sumber daya alam ini, politik memegang peran penting, yaitu di mana seorang pemegang kekuasaan memiliki power untuk menentukan jenis atau barang yang akan diproduksi dari sumber daya tersebut. Selain itu, pemegang kekuasaan juga memiliki wewenang untuk mengatur pendistribusiannya juga. Jadi selain dia pemegang kekuasaan ini mengatur jenis produksinya, terus kemana barang itu akan diproduksi, kapan barang itu akan diproduksi, pemegang kekuasaan ini juga mengatur proses dari pendistribusian dari hasil pengolahan sumber daya ini. Pada ekonomi liberal, politik memiliki peran penting dalam sistem ekonomi. Hal ini terlihat pada pengalokasian sumber daya oleh kekuatan pasar. Sedangkan pada ekonomi terpemimpin, pengalokasian sumber daya dilakukan oleh pemerintah. Dalam kehidupan politik, apabila ingin terpilih menjadi suatu pemimpin, maka seorang politisi itu harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa program ekonomi yang akan diusungnya itu akan membawa perubahan atau membawa kemajuan bagi masyarakatnya. Selain itu, untuk mencapai kekuasaan politik, seorang politisi juga harus memahami indikator ekonomi yang berdasarkan dari data dan fakta. Karena indikator ekonomi ini penting untuk dimengerti oleh seorang politik atau seorang politisi. Karena banyak kasus ditemui ketika seorang politisi sedang berkampanye dan mengusung isu-isu ekonomi, banyak masyarakat yang belum mengerti tentang apa sih yang isu-isu ekonomi yang diusung dari politisi tersebut, karena politisi tersebut itu mungkin kurang mengerti dengan indikator-indikator ekonomi. Jadi justru itu akan membingungkan masyarakatnya. Jadi itulah tadi keterkaitan antara ekonomi dan politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi yang bernama Farida tentang hubungan politik dan ekonomi. Nah, di sini akan saya menyambungkan terhadap faktor dan alasan kuat rusaknya sektor ekonomi di Indonesia. Jadi selain penjelasan teman saya tadi, hubungan dan politik ekonomi ini memang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan, termasuk juga sosial dan budaya. Tapi supaya penjelasan itu tidak melebar secara luas, saya akan sempitkan pada sistem ekonomi saja. Yang pertama, seperti saya sebutkan, faktor dan alasan kuat kenapa sektor ekonomi Indonesia ini lemah dan bisa dikatakan rusak. Yang pertama adalah alasan ada permainan politik dan dark money di sana. Apa maksudnya ada permainan politik dan dark money yang bisa mempengaruhi rusaknya sektor ekonomi di Indonesia? Yang pertama adalah misalkan saja di Kalimantan Timur itu mempunyai sumber daya yang baik dan kaya. Contohnya adalah batu bara. Apabila dikelola oleh orang-orang yang baik,
maka hasilnya akan berguna untuk masyarakat daerah tersebut. Tapi sebaliknya, sebagai contoh, pejabatnya di sana bekerja sama dengan pihak yang mengelola batubara tersebut, namun tidak disampaikan dengan baik hasil dari penjualan tersebut, malah digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Jadi menurut saya adalah adanya permainan politik di ekonomi itu sangat tinggi sekali, khususnya di Indonesia. Yang kedua, itu tidak memanfaatkan sumber daya secara efektif, baik itu pemerintah dan masyarakatnya sendiri. Poin 2 berkaitan dengan poin pertama, tidak efektif dalam artian misalkan saja yang mengelola sumber daya besar di Indonesia itu hampir 60% lebih itu adalah pihak asing. Jadi pihak asing inilah yang mengontrol ekonomi, sehingga cuma masyarakat di sana itu hanya bisa menjadi buruh dan bekerja biasa, bukan menjadi bos ataupun manajer di sana. Itu sangat tidak efektif bagi masyarakat yang notabene-nya mempunyai sumber daya tersebut. Dan yang terakhir adalah kurangnya kerjasama dan kesadaran masyarakat. Nah, ini juga berpengaruh. Selain kita sebagai pihak masyarakat yang melihat kinerja pemerintah yang kurang baik, kita harus mempunyai kesadaran tersendiri untuk memberikan kritik maupun kontribusi dan substansi yang jelas untuk membantu perekonomian Indonesia. Bukan hanya keluar-keluar di media sosial dan hanya bisa mengejek kebijakan pemerintah, tapi kita juga harus bergerak dan memberikan contoh yang baik. Gitu. Sebagai solusi yang saya tawarkan, misalkan Anda pemuda, Anda bisa belajar yang baik, menjadi penyumbang kontribusi yang baik. Itu adalah cara untuk memajukan daerah Anda tersebut. Nah, itulah saya bilang politik dan ekonomi itu tidak bisa dilepaskan, sama seperti penjelasan saudari Farida tadi. Dan saya menambahkan tentang lebih fokus ke titik ekonominya. Dan faktor utama ada 3 yang saya sebutkan tadi yang bisa sangat mempengaruhi rusaknya sektor ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.